Ketika iya tadi udah minum obat tapi masih senut-senut sakit. Ketika konsumen itu menyadari akan masalah yang dia punya atau akan kebutuhan yang dia butuhkan, nah dia akan melakukan pencarian informasi. Nah, untuk mencari informasi ini juga merupakan suatu keputusan, apakah dia akan mencari informasi atau berhenti saja. Berhenti saja, maksudnya udah nggak usah mencari informasi, udah tahu aku butuh ini, udah berhenti aja, enggak seperti itu. Tapi setelah mengetahui bahwa dia butuh, setelah mengetahui dia ada masalah, dia akan berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah perluasan pemecahan masalah. Nah, untuk yang selanjutnya, pemecahan masalah terbatas. Ini berdasar atau limited problem solving. Terbatas di sini adalah limited. Ini berdasarkan pengalaman. Setelah konsumen itu, katakan tadi telah menggunakan suatu produk. Nah, produk itu habis kan? Setelah produk itu habis, dia mau membeli lagi atau tidak. Itu juga merupakan suatu proses untuk memutuskan sesuatu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman, jika produk itu bagus, kemungkinan dia akan membeli lagi. Tapi kalau berdasarkan pengalaman pula produk itu nggak bagus, dia pasti akan meninggalkan produk tersebut dan berusaha mencari informasi lagi untuk produk yang lain. Itu adalah pemecahan masalah terbatas. Karena sudah ada pengalaman, jadi nggak perlu kesana kemari untuk mencari informasi lagi. Hanya membutuhkan daya ingat apakah produk ini bagus atau enggak, kayak gitu. Tapi kalau memang nggak bagus, barulah berusaha untuk mencari informasi lagi. Untuk yang selanjutnya adalah respon perilaku rutin atau routinous response behavior. Di sini karena jumlah pembelian telah diputuskan dan pengalaman yang banyak telah terakumulasi, karena dia baik dari segi pengalaman maupun informasi sudah terakumulasi dengan baik, maka dia hanya tinggal memutuskan saja. Jadi karena sudah mempunyai banyak informasi, sudah punya banyak pengalaman, hanya tinggal memutuskan saja yang mana. Nah, dari situ sebenarnya produsen juga harus melakukan sesuatu untuk tipe konsumen yang seperti ini, tipe keputusan konsumen yang respon perilaku rutin ini tadi. Karena apa? Ketika si konsumen itu sudah mancep itu apa ya? Istilahnya udah setia terhadap satu produk, konsumen ini akan sulit untuk dipindahkan ke produk lain. Nah, untuk konsumen seperti ini, itu sebenarnya konsumen inilah yang merupakan tantangan terbesar bagi si produsen. Karena produsen itu benar-benar harus bisa menarik hati si konsumen dengan tipe keputusan konsumen yang by rutinitas itu tadi. Untuk yang selanjutnya tentang resiko. Resiko ini adalah dampak dari suatu proses, dampak dari suatu perilaku. Nah, di sini ada 5 macam resiko. Yang pertama adalah performance risk atau resiko dari kinerja. Ini bisa dikaitkan dengan apakah unit katakan seperti ini. Kalau kita ingin membeli sesuatu barang elektronik katakan, kita pasti akan was-was akan kinerja dari barang tersebut. Nah, karena apa? Resiko kinerja produk tersebut itu pasti ada. Nah, resiko-resiko inilah yang pasti akan dipikirkan oleh konsumen. Kinerjanya bagaimana, spesifikasinya bagaimana. Nah, untuk yang kedua adalah financial risk atau resiko keuangan. Ini biasanya mengacu pada daya beli konsumennya. Saya bisa nggak ya mendapatkan barang itu, saya bisa nggak ya membeli itu dengan uang saya yang sekian, kayak gitu.
Jadi itu adalah resiko keuangan. Sehingga dalam menentukan harga suatu produk, produsen itu harus melakukan analisa pasar, harus melakukan segmentasi. Jangan sampai salah masuk pasar. Barang mahal masuk ke pasar kecil, nggak akan laku. Atau barang murah masuk ke pasar yang besar, juga nggak akan dilirik. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah physical risk atau teori fisik. Ini berkaitan dengan pasca pembelian. Jadi setelah melakukan pembelian, si konsumen itu pasti akan memikirkan resiko bahwa selain kinerjanya ya, barang ini kemungkinan rusaknya itu bagaimana, kemudian jika harus mengganti bagian ini, saya harus pergi kemana. Nah, resiko-resiko seperti ini itu juga harus diperhatikan. Jadi nggak hanya sebelum melakukan pembelian saja, tapi juga pasca pembelian. Keadaan setelah melakukan pembelian itu harus difikirkan oleh si produsen. Kemudian yang keempat ada social risk atau resiko sosial. Nah, ini biasanya seperti ini. Kalau kita katakan HP apa ya yang mau muncul ya? Samsung lah, Note 3. Kalau saya beli Note 3, apakah teman-teman saya akan apakah teman-teman saya akan istilahnya kita mau menyombongkan diri lah. Ini aku ada HP baru, aku udah beli HP yang terbaru. Apakah teman-temanku itu akan merasa wah gitu, oh iya kamu udah beli HP baru, kamu udah gini, kamu udah gitu. Nah, pengaruh-pengaruh sosial yang seperti itu juga pasti akan mempengaruhi si konsumen. Apakah dia akan membeli barang itu atau enggak? Apakah barang tersebut bisa meningkatkan gengsinya atau enggak? Contohnya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah egoisme risk atau resiko ego. Jadi seperti ini. Kadang ketika kita sebelum membeli barang, perasaan kita terhadap barang tersebut ya, sebelum dan sesudah membelinya, itu pasti akan berbeda. Kita akan terpengaruh pada iklannya. Wah iya rek, kelihatannya produk itu bagus, kelihatannya kinerja produk itu sangat wah. Tapi setelah kita membelinya dan kita merasa, loh kok beda sih, kok ada yang beda sih, kok yang dikatakan orang lain kayak gini sih, kayak gitu tentang produk itu. Nah, itu adalah hal-hal yang pasti terjadi pada konsumen sebelum dan setelah melakukan pembelian, dan itu juga harus diperhatikan oleh si produsen. Oleh karena itu, sebaik-baiknya produsen itu benar-benar harus bisa mengkomunikasikan produknya dengan baik dan tidak melakukan kebohongan. Meskipunlah si produsen itu ingin menciptakan citra yang positif, tapi jangan sampai apa yang dia katakan di iklan itu berbeda jauh dengan kenyataannya apa yang akan dihadapi oleh si konsumen setelah melakukan pembelian atau mengkonsumsi produk tersebut. Seperti itu. Itu macam-macam resikonya. Kemudian untuk proses pembuatan keputusan konsumen sendiri, yang tadi proses pembuatan keputusan pembelian. Jadi untuk melakukan pembelian itu ada beberapa proses-proses dalam pembuatan keputusannya. Sedangkan yang ini adalah proses pembuatan keputusan oleh si konsumen. Di sini ada dua macam involvement atau keterlibatan. Yang pertama adalah high involvement decision making atau keterlibatan yang tinggi
dalam pembuatan keputusan, dan yang kedua nanti ada low involvement decision making. Yang pertama dulu di sini high involvement decision making. Kenapa di sini disebut tinggi, keterlibatan tinggi dalam pembuatan keputusan? Jadi di sini konsumen itu benar-benar sangat memikirkan jangka panjangnya setelah dia membuat keputusan. Nggak hanya memikirkan pengaruh jangka pendek, tapi juga pengaruh jangka panjang. Sehingga itu akan mempengaruhi sikap dia dalam memproses informasi, dalam mengumpulkan informasi, dan juga dalam mengambil keputusan atau membuat keputusan tersebut. Ini yang pertama, yang secara umum tadi ya, setelah konsumen itu sadar akan masalahnya, sadar akan kebutuhannya, dia akan berusaha mencari informasi. Pencarian informasi ekstensif di sini itu adalah dengan jalan dia mencari informasi dari luar. Mencari informasi dari luar, entah itu dari sosial media, entah itu dari teman, entah itu dari langsung datang ke toko dan tanya-tanya. Pokoknya dia ini ada usaha dalam mencari informasi, usaha keluar kayak gitu. Nah, ini dibuktikan dengan intensi sikap. Jadi dia itu benar-benar dalam bersikap, hal itu akan terbukti dengan sikapnya dia, yaitu dengan sikap mencari informasi tadi, berusaha untuk mencari informasi bagaimanapun caranya tadi. Dan gak akan menutup kemungkinan dia juga akan melakukan eksperimen coba-coba. Eksperimen coba-coba ini dengan jalan apa? Contohnya, datang ke exhibition, kemudian mencoba produknya, atau datang ke tokonya untuk melihat spesimennya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi perilaku jangka panjangnya dia. Kalau dia puas dengan informasi yang dia dapat tadi, dia kemungkinan akan membeli produk tersebut, dan jika informasi yang dia dapat sebelum membeli produk dan setelah membeli produk itu nggak jauh beda, kemungkinan dia juga akan setia terhadap produk tersebut. Nah, ini adalah high involvement decision making. Jadi keterlibatan si konsumen itu dalam mencari informasi untuk membuat keputusan yang disebut high involvement decision making. Untuk yang selanjutnya adalah low involvement decision making. Berawal dari kesadaran pula, kesadaran akan masalah, kesadaran akan kebutuhan, tapi bedanya dia hanya mencari informasi internal dengan cara mengingat. Oh ya, aku dulu gimana ya waktu menggunakan produk ini, aku dulu ya apa ya, kayak gitu. Jadi hanya mengingat-ingat saja, dia mengoreksi dari pengalamannya dia. Nah, dari pengalamannya dia itu, dia juga nggak akan menutup kemungkinan untuk melakukan eksperimen coba-coba. Dia mencoba barang ini, mencoba barang itu, kayak gitu. Tapi hanya berdasarkan dari informasi internalnya dia atau pengalamannya dia saja. Nah, ini nanti akan mempengaruhi sikapnya dia pada masa yang akan datang. Kayak gini istilahnya. Kalau informasi yang dia dapat itu adalah hanya dari pengalamannya dia saja, atau informasinya hanya sedikit, itu akan berpengaruh pada jangka panjangnya, bahwa istilahnya kayak gini, kalau dia nggak mempunyai informasi yang lengkap akan suatu produk, ada kemungkinan dia necting, persepsinya dia tuh nggak seberapa positif terhadap produk tersebut. Nah, untuk jangka panjangnya dia tuh nggak akan tercipta adanya kesetiaan terhadap